Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini di tangan gue udah ada sepatu terbaru dari Kevin Durant Nike KD17. Dan jujur aja ada first impression yang menurut gue sih cukup unik ya. Dimana gue ngerasa mungkin kalian nggak perlu-perlu amat untuk beli sepatu Nike KD17 ini guys. Check it out. Yang pertama rasanya Nike tuh main aman banget dah untuk perilisan Nike KD17 ini. Dikarenakan secara teknologinya menurut gue tuh kalau dibandingin sepatu Nike KD16 nggak terlalu banyak perubahan yang kita dapetin gitu. Secara teknologi sepatu ini masih sama menggunakan air strobel di area heel dan juga penggunaan zoom unit di area depan yang menurut gue sih secara feel-nya masih di atas rata-rata. Harganya gue sebenarnya lupa sih sama atau beda. Sepatu ini jual dengan harga Rp2.379.000 dan menurut gue ya kalau sebenarnya ngelihat dari sisi teknologinya aja masih bisa dibilang ini merupakan sisi teknologi yang di atas rata-rata dan cukup worth it sih untuk harga yang ditawarkan. Cuma kalau kalian merupakan pemain basket yang dulunya pakai sepatu Nike KD15, menurut gue sepatu Nike KD17 ini punya improvement dari sisi fitnya. Emang sih gue ngerti banyak dari kalian yang mungkin nggak terlalu cocok sama fitting yang ditawarkan di sepatunya Kevin Durant. Ada beberapa teman-teman yang bilang seperti itu karena fitnya tuh katanya berasa snug banget. Terus emang ya kayak kurang cocok aja gitulah intinya. Di sepatu ini gue ngerasa tetap ngedapetin fit yang snug, tapi heel slip yang gue rasain di sepatu Nike KD15 itu udah berasa lebih oke. Dan di sepatu Nike KD17 ini heel lockdownnya itu udah berasa lebih bagus guys. Di samping itu secara first impression lockdownnya itu berasa cukup nyaman di sepatu Nike KD17 ini. Cuma untuk pair yang bagian kanan kaki gue, entah di area jempol sini sama di area samping, itu lumayan berasa kayak ketekan gitulah guys. Nggak yang sampai gimana-gimana banget, dan mungkin menurut gue ini bakal jadi bagian yang butuh break in time, dan itu bakal gue infoin di video performance review untuk sepatu Nike KD17 ini. Dan dengan pertimbangan dua aspek yang udah gue sebutin tadi, gue kayak bisa ambil kesimpulan secara first impression aja, rasanya kalau gue orang yang nggak terlalu mentingin desain, gue bakal lebih prefer atau gue lebih condong ke sepatu Nike KD16. Terutama kalau gue bisa ngedapetin KD16 secara harganya kalau udah diskon gitu kan udah lumayan banget. Tapi kalau misalnya kalian itu mau lompat dari sepatu Nike KD15 ke sepatu KD17 ini, ya itu kalian baru ngedapetin cukup banyak perubahan terutama dari sisi lockdown sepatunya, dan juga kalian akan mendapatkan sistem cushioning yang sedikit berbeda dibandingkan dengan sepatu Nike KD15. Cuma beda cerita juga lah ya kalau misalnya kalian itu orang yang bener-bener ngidolain Kevin Durant, kalian pengen sepatunya tiap tahun itu ada yang baru. Menurut gue sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu yang cukup menarik juga. Menurut gue untuk sepatu Nike KD17 ini yang menarik adalah dari sisi detailnya, dimana di sini ada penggunaan implementasi TPU yang ini cukup mengingatkan dengan desain yang ada di sepatu Nike Air Max Plus. Kemarin gue udah sempat review di TikTok, desainnya tuh jadi kelihatan asik banget, dan ini kayak berfungsi sebagai jari-jari yang memberikan lockdown di area tengah sini. Di samping itu yang cukup unik juga di bagian tangnya, di sini cukup di sculpt secara keseluruhan, jadi ini memberikan kenyamanan yang cukup ekstra sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Terlepas dari itu, dari sisi penggunaan materialnya menurut gue sih ini berasa biasa aja. Terutama untuk colorway yang ini, kita ngedapatin material mesh yang bener-bener basic banget lah di sepatu basket zaman sekarang. Dan mungkin itu jadi bagian yang sebenarnya udah cukup konsisten juga di sepatunya Kevin Durant, dimana dia itu benar-benar berfokus dalam memberikan cushioning yang ekstra di atas rata-rata. Tapi dari segi materialnya kita dikasih material yang benar-benar basic aja guys. Cuma terlepas dari itu, menurut gue secara first impression juga ini materialnya nggak yang gimana-gimana banget, cukup movable juga, dan menurut gue ini bakal jadi material yang minim dari sisi break in time-nya. Ada beberapa fuse overlay juga, kalian bisa lihat di area depannya sini. Beberapa detail yang cukup menarik di sepatu ini, contohnya di bagian dalamnya sini. Di sini tuh sebenarnya ada tulisan Easy. Jadi itu nickname-nya Kevin Durant, di area sini juga sama. Terus di bagian tangnya di sini ada kayak air unitan gitu sama hologram. Enak banget buat dipencet-pencet gini. Bikin nagih guys nih. Terus di bagian belakangnya ada ini penggunaan synthetic leather dengan tulisan Kevin Durant, dan ada stempel dengan tulisan Easy. Ya, kalau ngomongin KD17 ini secara keseluruhan sih emang desainnya sih yang paling menonjol,
dari sisi gradasi warna, terus ada desain elemen yang identik sama Nike Air Max Plus. Itu yang bikin gue seneng sih sama sepatu ini secara keseluruhan. Juga kalau ngomongin dari sisi implementasi traction, buat gue sih ini nggak yang gimana-gimana banget, mostly menggunakan translucent rubber outsole. Dan juga sepatu ini menggunakan pola traction yang sedikit wavy seperti ini guys. Ya kalian bisa lihat dari sisi implementasi rubbernya, menurut gue sih juga nggak yang playable banget, ada sedikit kekerasannya, ada sedikit strukturnya juga. Tapi menurut gue rubber seperti ini sih bakal agak sayang juga kalau misalnya kalian gunakan di lapangan basket outdoor. Dan juga salah satu bagian yang cukup unik di area tengah, di sini ada tulisan Kevin Durant dan juga ada tulisan 17-nya juga. And last but not least, buat kalian penasaran sama sizingnya, sepatu ini menurut gue tuh fitnya true to size. Sekali lagi agak sempit di bagian sampingnya, jadi pastikan buat kalian punya kaki lebar, cobain dulu di toko sehingga kalian nggak sampai salah beli size. Buat gue true to size berasa di sini, cuma secara panjangnya sih pas aja. Dan salah satu hal yang gue seneng lagi, sekali lagi gue bilang, heel slip di sepatu ini udah lebih oke. Lockdownnya gue secara keseluruhan sih cukup seneng di sepatu ini guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike KD17. Gue penasaran gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Kalau buat gue sendiri, gue ngerasa KD17 ini bakal jadi sepatu yang inline dengan beberapa seri KD sebelumnya. Kalau kalian seneng dengan seri KD15, KD16, itu kalian tetap bakal suka deh secara keseluruhan dengan sepatu terbarunya ini. Cuma baik lagi pertanyaannya, apakah kalian bakal ganti ke sepatu ini atau enggak? Secara dari sisi teknologi, ya sepatu ini menurut gue sih performance-nya nggak jauh beda dibandingkan dengan versi sebelumnya. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.